jadi di sini kita ada teman-teman dari Tekno Infinity, salah satu sel bisnis dari Proxys IT Group yang memiliki spesialis untuk dari mulai merancang hingga menciptakan software-software yang bisa menjawab kebutuhan bisnis di perusahaan-perusahaan yang mempercayakan proyeknya di kami. Cuman dalam proses pembangunan hingga deliver dari software tersebut cukup memiliki cerita yang turun naik. Seperti apa ceritanya mungkin nanti kita bisa dengar dari teman-teman yang akan sharing lewat Mars Studio Bandung. Untuk mungkin kita bisa sapa dulu teman-teman yang ada di Bandung. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sudah siap untuk Alhamdulillah masih sharing-sharing di sore hari ini? udah di mute, unmute belum ya? Udah ya? Udah. Terdengar jelas ya? Terdengar Pak. Mungkin bisa dikenalin siapa aja ini Pak? Personelnya kok rame banget kayaknya. Tuh ada. Sebenarnya di belakang ini ada penontonnya, jadi kayak lenong gitu ya. Oh, enggak gitu. Oke. Jadi ini perwakilan dari tim kita aja sebenarnya. Tim kita juga di belakang kamera ini juga banyak yang ininya. Ayo penonton. Nah, masak air ya. Jadi banyak nih di belakang yang udah siap jadi supporter. Ini perwakilannya ada di sini. Kenalin dulu kali ya. Saya Cahyo Trisatrio dari Tekno Infinity. Di sini jadi moderator buat acara kali ini dan di Teknonya jadi CEO-nya. Di sebelah saya baju kuning ada Kang Sule. Ya, Kang Sule. Bukan Sule yang tukang ini ya. Tukang sekuteng. Oh, bukan. Oke. Jadi Sule ini full stack developer. Lalu di depan ada enak manggilnya apa? Superman. Ada karena Karel panggilannya, Karel. Ini dari Krypton nih. Jadi ada Karel dari sistem analisnya. Lalu ada di depan tuh ada Noval dari tim UI UX-nya gitu. Nah, jadi ini apa ya? Bagian-bagian yang biasa bekerja di Tekno Infinity lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Gitu. Untuk acara kali ini gimana Pak formatnya? Jadi di sini kan ada banyak teman-teman yang gabung nih. Ada dari Telkom University ataupun yang udah teman-teman yang ada di Proxys juga. Ada dari Lintas Arta, perusahaan-perusahaan juga, ada perusahaan klien kita juga Pak. Itu nanti gimana kalau misal mau nanya-nanya atau ikutan cerita itu bisa dijelasin nggak Pak? Nah ya, jadi sebenarnya konsepnya hari ini tuh ini aja ya, santai aja dan kita juga sharing-sharing namanya. Dan bisa jadi yang dialami teman-teman yang di sini sama teman-teman audiens saat ini di peserta online itu berbeda gitu. Tapi di beberapa garis besar kejadiannya akan sama gitu. Nah, itu mungkin bisa saling melempar ini saling berdiskusi lah gitulah ya, saling curhat tadi ya. Kalau ngelihat posternya curhat ngobrol sama ngilmunya bukan ngilmu hitam mentang-mentang depan saya baju hitam ya, enggak ya. Jadi ngilmunya itu ya semoga dari apa yang kita omongin itu ada ilmunya gitu ya, kayak gitu ya. Jadi santai aja, nanti mungkin dari teman-teman apa namanya yang online bisa kalau mau ada pertanyaan atau ada masukan tambahan gitu ya dari cerita-ceritanya kita yang pernah kita alami gitu, itu bisa banget di kolom chat gitu ya, atau nanti pas ada sesinya gitu Mas Rido mungkin bisa mengcover untuk pertanyaan atau pendapatnya teman-teman kali gitu ya. Oke. Siap Pak, siap. Mungkin bisa dimulai saja acaranya. Saya serahkan ke Mars Studio di Bandung. Silahkan diambil alih. Oke, kita sapa dulu teman-teman online. Ada berapa ini teman-teman online?
Kita nggak kelihatan dari sini jauh juga ya. Ada 45 ya. 45. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam Salam dari Bandung. Mungkin hari ini tadi ya dari Mas Rido sudah menanyakan. Ini formatnya santai aja, makanya kita di sini pakai kaos, pakai emang bukan lebih karena santainya, emang kesehariannya pakai kaos kayaknya ya gitu ya. Jadi di sini pun kerjanya santai, tapi serius ya, kalau ada deadline tetap aja kudu disuruh lembur ya. Oke. Tadi kita udah kenalan. Di sini ada full stack-nya, ada sistem admin, sistem analisnya dan UI UX-nya. Nah, kayak di judul kita akan bahas tentang lika-liku proyek IT ini. Sebelum masuk ke poin-poin pembahasan ini, sebenarnya lika-liku proyek IT pasti ada senengnya, ada bukan nggak seneng, ada sedihnya, ada bleedingnya kalau dibilang itu. Nah, momen menyenangkan apa yang teman-teman ingat ketika kita apa namanya ngerjain proyek, nggak cuma proyek ya, produk juga kita kerjain ya. Nih momen apa nih? Biasanya yang paling berdarah salah satunya adalah back end-nya, full stack programmernya nih ya. Mungkin Kang Sule boleh nih sharing dulu nih. Boleh. Kalau dari full stack itu khususnya backend ya. Ya. Itu kadang banyak kayak perubahan gitu, kayak contoh perubahan ya dadakan juga. Jadi deadline-nya itu udah mepet nih. Tapi entah user atau entah dari sistem analis atau dari desain kadang itu kayak ada perubahan gitu, entah ganti warna button atau misalnya itu di proyek nih. Ya. Atau ini salah letak nih. Itu padahal deadline itu kayak udah deket banget gitu lah, H-1 atau H-sejam gitu. Ya, malah H-sejam gitu. Bahkan ketika ini ya, ketika meeting ganti dulu. Betul, ketika meeting OTW dipresentasikin gitu. Kayak bisa di chat ya. Iya. Kadang waktu malam, jam 10 malam baru ngechat gitu kan. Punten ada ini, komisi ada perubahan gitu. Itu lika-likunya di situ, kayak serunya di situ lah. Nah, itu kan dari sisi developer nih. Ini kalau teman-teman yang lain nih dari SA sama UI UX siapa duluan nih? Ini suka dukanya apa nih kalau ngerjain proyek, ngerjain produk? Kali SA-nya dulu kali. Boleh dulu ya Kak. Nah. Oke, jadi kalau untuk suka duka ya, sukanya adalah kita berhubungan dengan banyak orang Pak, banyak people ya. Entah itu dari tim internal, entah itu dari klien-klien kita juga. Bahkan internal pun juga ada banyak sekali ya, tidak hanya yang di tekno, kita kerjasama dengan tenaga ahli juga. Ya, sel-sel di proxy ya. Proxy juga. Kemudian untuk itu internal, untuk eksternal kita senang ya sebagai SA itu komunikasi ya dengan klien. Itu salah satu senangnya ya, kita bisa ketemu banyak orang. Senang yang lain ketika sebuah program, nah ini nyambung tadi ya sama yang punyanya Kang Sule di sini. Nyambung adalah ketika kita akan datang ke klien untuk mempresentasikan, entah itu demo, entah itu nanti ada acara UAT ya, jadi ada agenda UAT, entah itu testing bersama juga. Yang senang adalah ketika program itu kita berjalan dengan lancar, ya minimal 90%. 90% sebuah aplikasi berjalan itu dan normal, itu sebuah kesenangan ya buat tim SA ya, tidak hanya saya. Sebenarnya banyak kesenangan. Kalau saya sebutin satu mungkin bisa sampai besok pagi Kak. Jadi 2 poin mungkin cukup. Yang takutnya nggak buka puasa ya. Iya. Terus ya sebuah dukanya adalah kita harus, karena ini di Techno Infinity ya, kita menerapkan sebuah metodologi pengerjaan aplikasi itu agile Kak. Ya. Yang dimana agile itu kita mengikuti perubahan flow bisnis dari klien kita, karena kita dalam sebuah aplikasi, develop aplikasi itu tidak hanya sebulan 2 bulan ya, bisa ada yang 6 bulan, 9 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Nah, dalam kurun waktu tersebut bisnis klien kita ya, itu ada yang berubah dan itu harus kita berikan solusi dan juga perubahan pada sebuah aplikasi itu. Nah, itu bukan duka sebenarnya, lebih ke arah challenge ya, tantangan ya. Itu menjadi sebuah motivasi juga nih buat kita belajar juga. Kira-kira gitu Kak dari SA. Nah, ini sejalan juga sama ini ya, sama tagline-nya Tekno ya. You will never lose a solution. Jadi
kita selalu mencari apa namanya solusi terbaik, tercepat dan yang efisien ya buat klien. Walaupun tadi perubahannya tuh kenceng lah ibaratnya. Kalau di agile tuh perubahannya tuh kenceng dan bisa jadi meeting kali ini hari ini siang ini diputuskan A, bisa jadi besok ketika pemangku kepentingannya datang jadi C gitu ya. Nah itu bisa banget gitu ya, dan itu sering sekali. Kayaknya jangan ditahan-tahan nih, mumpung puasa jangan ditahan ya, kayak gitu. Nah tadi dari full stack atau programmer, dari SA, sekarang dari UI UX nih, suka dukanya apa biasanya kalau dari proyek, apalagi kalau ngomongin UI UX kan apa namanya kecenderungan orang beda-beda ya, jadi seleranya orang beda-beda. Ada yang pengen mungkin aplikasinya warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru lah gimana gitu, sedangkan yang warna identitas korporasinya warnanya beda lagi, pink misalkan kayak gitu. Nah itu kan ribet juga itu. Nah itu gimana tuh? Ya biasanya kalau suka duka di kita sih, sukanya dulu sih lebih tepatnya kita sering berkolaborasi dulu nih Kak. Oh, kolaborasi. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita berdiskusi lah dengan tim internal, ini baiknya gimana sih ibaratnya gitu. Misalkan kalau contoh untuk logo perusahaannya itu misalkan warnanya merah nih. Nah, kita tentukan dulu nih. Gitu, kita bikin dulu sebuah desain sistemnya yang mana kita kumpulkan dari atribut-atribut atau komponen-komponennya gitu. Baru kita rangkum, dan ini juga nyambung gitu. Di sini kita berkolaborasi juga dengan SA yang mana semua requirement itu digait-nya bareng-bareng lah ibaratnya gitu. Di situ baru kita mengumpulkan masing-masingnya, dan ibaratnya kita melakukan validasi ulang lagi setelah desain sudah selesai gitu. Di situnya yang menurut aku seru sih. Nah, gitu. Kadang kan validasi user aplikasi nggak cuma satu kan ya, nggak cuma admin sama staff gitu lah. Pasti kalau aplikasi yang kompleks tuh ada manajer lah misalkan, atau misalkan kalau aplikasi pendidikan mungkin ada kaprodi, terus ada mahasiswa kayak gitu-gitu ya. Ini kan objektif dari usernya beda-beda tuh. Nah, dan gimana cara teman-teman UI UX tuh ngeramu biar ya walaupun latar belakang role usernya beda tuh, tapi tetap bisa di secara fungsionalitasnya tuh sama gitu. Ya, biasanya kalau di kita sih ibaratnya kalau kita melakukan testing dulu ibaratnya sama seperti tadi. Tapi kan kalau keseluruhannya itu sebutnya UIT kan. Ya, kalau di kita itu biasanya testing dengan usernya dulu, misalkan ini udah cocok belum ibaratnya, tampilan di kita tuh seperti ini ibaratnya, flow-nya udah sesuai atau belum gitu. Biasanya seperti itu, dan itu juga biasanya kita berbarengan dengan SA. Oke. Seperti itu juga. Jadi lebih ke touch point-nya langsung ke customer-nya lah, intinya ke kliennya ya. Oke. Nah, mungkin nih buat semuanya nih, pernah nggak nemu klien yang nyeleneh, dan nyelenehnya itu apa? Ya banyak lah kan dari berbagai proyek yang pernah kita kerjain nih. Mungkin teman-teman yang keingetan, wah ini nih tadi kalau Kang Sule kan tadi udah bilang perubahannya terlalu cepat, bahkan hamin sejam, bukan hamin lagi presentasi ya, presentasi suruh diubah gitu, tolong diubah tuh gitu kan. Itu Sule yang udah langsung ke capture-nya banget nih secara programmer nih. Nah kalau teman-teman yang lain gimana nih? Ya sama sih ya gitu sih. Kalau misalkan yang sepengalaman saya tuh ibaratnya kita lagi melakukan review desain lah ibaratnya bareng-bareng, itu tiba-tiba ada perubahan, besok jadi ya gitu. Besok jadi ya, dan itu tuh belum development-nya gitu kan ya. Oh iya. Dimintanya tuh mereka langsung semuanya tuh, nggak hanya desainnya doang lah ibaratnya gitu. Dan kadang kita harus requirement meeting lagi ya. Ya betul. Jadi bukan ngulang ya, kita memperbaiki lah, merevisi. Jadi apa yang mereka klien minta rubah itu kita assess lagi, kita telusuri lagi, diperdalam lagi. Jadi supaya biar makin on point, jadi lebih tepat sasaran juga ya. Supaya tidak kita 2 kali kerja lagi untuk kedepannya, seperti itu paling. Nah kalau dari programmer nih, maksudnya gimana nih? Selain tadi H plus 30 menit ibaratnya lagi presentasi nih, selain itu apa tuh yang nyelenehnya permintaan klien atau dari tim internal juga kali ya, nggak cuma klien doang.
biasanya sih lebih ke fitur yang aneh-aneh. Kayak Fitur yang aneh itu apa tuh? fitur aneh-aneh. Klik kanan shutdown gitu. Maksudnya kadang ada beberapa desain yang sebenarnya agak sedikit mustahil gitu kalau misalnya diimplementasikan gitu. Itu desainnya terlalu ngawang. Ya, jadi entah itu berasal dari desainnya atau misalnya entah dari apa namanya permintaan user yang aneh-aneh juga gitu kan. Oh iya. Kita nggak tahu. Iya. Jadi ya solusi yang coba selesaikan itu ya pasti kita jadi diskusi lagi ini baiknya gimana. Ibaratnya suara notifikasi bukan centung lagi tapi azan maghrib gitu ya, biar bisa nggak diganti ini jadi azan maghrib. Buka-buka ya. Kayak gitu. Ini udah kering nih kayaknya. Kering ya. Ya gitu kali ya, prosesnya kali ya. Jadi dari SA tadi bilang bahwa di getter dulu, terus nanti didesain, terus baru diprogrammingin. Cuman kadang ada yang memang nyeleneh kliennya pengen besok jadi, atau bahkan ditanya ini kapan launchingnya gitu. Udah bukan tanya bisa jadi besok ini fiturnya jadi, tapi kapan launchingnya gitu ya. Jadi itu klien-klien yang mungkin nggak sering bersentuhan sama sistem kali ya. Jadinya dia nanyanya, wah ini KPI-nya udah harus aplikasi jadi aja nih, apalagi di proyek-proyek pemerintahan nih. Wah ini biasanya wadidaw jiwa ini kan ya. Tekanan lumayan ya Pak. Tekanan lumayan, harga gitu, enggak gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita harus memberikan yang terbaik lah. Oh iya sih. Nggak mungkin nggak masalah. Iya. Tapi kadang ini juga sih, keingetan waktu pernah bikin proyek lah ya di kementerian kayak gitu ya. Ini saya yang curhat jadinya. Tadi kalian saya. Itu pernah ini juga pernah nyelenehnya adalah pernah ditungguin meeting ngedit lagi itu ngedit video ditungguin sama bapaknya lah ibaratnya. Karena besok mau launching videonya. Ditungguin, ayo mas meeting sama saya sampai jam 3 juga nggak apa-apa, jadi kita ngedit video sambil ditungguin bapaknya gitu. Pak mau kemana sih Pak? Saya bilang gitu. Tinggal tidur sih Pak gitu. Berarti kita itu nyeleneh yang pernah saya rasain tuh. Nah gitu. Oke. Nextnya kan role-nya beda-beda nih tadi ya. Role-nya beda-beda. Terus pasti background-nya juga teman-teman cara berpikirnya juga beda. Tadi ya kalau desain kan creative thinking lah kita bisa bilang. Walaupun di programmer juga harus kreatif ya, inisiatif kreatif, dan sama di SA juga kayak gitu. Nah, menurut kalian biar kerja sama timnya baik nih, karena mungkin ada teman-teman mahasiswa juga nih, teman-teman mahasiswa perlu perlu insight juga nih. Gimana ngebentuk kerjasama tim yang cukup solid lah. Kita nggak bilang sempurna, tapi cukup solid walaupun di sana sini bolong dan kayak tadi ya curhatan kalian masih ada yang perlu diperbaikin. Tapi menurut kalian biar timnya solid itu kayak gimana sih? Dari Sule dulu kali. Boleh. Kalau dari poin saya sih mungkin lebih menekankan ke komunikasi biar bahasanya nggak ada yang slack lah kayak jadi kayak menurut programmer itu gini padahal di desain itu salah. Nah itu kan jadi gak bener gitu nantinya ketika di review sama sama pihak lain, jadi lah kok ini beda gitu. Nah itu jadi memang harus ditekankan itu pertama ya pasti ke komunikasi delivery gitu, briefnya lah ya betul di briefnya itu yang harus jelas ya. Programmer harus ngerjain apa, fiturnya kayak gimana. Jangan close browser langsung shutdown gitu ya. Nah, takutnya kan ada klien yang minta gitu. Oh iya, siapa tahu kan nggak jadi. Siapa tahu maksudnya ada ancaman dari project manajernya atau PIC projectnya kan, ini nggak selesai ini saya sentil atau saya penggal nih berarti gitu. Atau enggak cuci toren air di kantor nih berarti gitu. Nggak mungkin juga ya. Kayak gitu. Nah, kalau dari SA gimana nih? Dari tim SA buat membentuk tim yang solid lah ibaratnya. Gitu. Oke, kalau dari tim SA, divisi SA ya. Kalau dari saya biasanya kita menentukan tujuan, Kak. Goals-nya apa nih? Jadi kita jalan bareng, goals-nya mau sampai mana gitu kan. Jadi kita jalan bareng, titik goals-nya mau sampai mana nih. Itu pertama kita tentuin. Kedua, setuju ya pasti sama Kang Sule tentang komunikasi. Jadi itu penting sekali dalam komunikasi tim.
bangun komunikasinya biasa kita di Tekno bisa ada bukan main ya, lebih ke acara refreshing, mungkin kita main Uno gitu ya, Uno di main kantor, Werewolf gitu ya, Werewolf, ya. main Itu, FIFA main gitu. FIFA. Nah, itu salah satu juga sarana untuk kita komunikasi ya sama tim satu kantor. Lebih dekat atau bonding Bonding. tim lah ya. Nah, bonding timnya mungkin dengan salah satu caranya seperti itu, Kak. Oke. Itu sih dari saya. Nah, dari Nopal gimana, Om Nopal nih? Ya, kalau dari saya sih mungkin meningkatkan sama seperti tadi yang dibilang oleh Ko Carol gitu ya. Koko. Meningkatkan chemistry lah ibaratnya gitu. Dan juga mungkin betul tadi kita harus saling berkoordinasi juga gitu antara tim satu dengan tim yang lainnya. Itu sih. Yang lebih baik lagi lah mempererat itunya sih, Kak. Lebih ke bonding tim karena biar saling tahu ya, ini kalau dikasih deadline besok nggak bisa nih orang nih yang ini nih, harus ngasih ke yang lain gitu, gitu. Oke, ya bisa. Nah, tadi ngobrol kita ke klien, kita ke internal. Nah, proksis kan banyak nih, nggak cuman Tekno doang nih, ada proksis IT, ada proksis HR, ada yang solusi bisnis, banyak nih. Itu juga kan bisa dibilang tim kita juga nih, timnya proksis juga nih. Nah, ketika project kan pasti barengan juga biasanya. Cara berpikirnya orang IT sama orang konsultan lah kita bisa bilang. Itu kan beda tuh. Gimana menurut teman-teman? Maksudku gimana ya? Kadang kita ketika ngomong konsultan kan mereka based on standar banget ya. Ketika kita nih programmer nih harus bikin sefleksibel mungkin gitu. Jadi kalau bisa bikin tuh sefleksibel, cuman ketika ngomongin standar tuh kepentok lagi. Wah, ini nggak bisa Mas gitu. Padahal kita udah cari cara yang lebih gampang gitu. Nah, itu tuh buat menurut teman-teman gimana? Dari saya dulu mungkin. Boleh. Ya. Jadi memang pola pikir dari organisasi konsultan ya, itu memang pakemnya itu terhadap standar yang memang sudah ada. Yaitu pun menjadi salah satu kewajiban kita juga ya sebagai Tekno Infinity untuk bisa memenuhi poin-poin standar yang memang sudah berjalan bahkan secara internasional. Nah, tapi di situ itu tadi kita kembali ke komunikasi. Kita sebagai tim developer dan tim konsultan, kita duduk bareng nih, kita komunikasi jalan tengahnya bagaimana program ini bisa memenuhi standar-standar yang sudah ada, dan bahkan sampai mungkin lebih fleksibel ya, kita bikin lebih fleksibel tapi standar yang sudah ada secara internasional itu tetap bisa terpenuhi. Jadi yang pertama tetap kita komunikasi. Kedua adalah kita sebagai tim developer pun kadang-kadang suka menggali ilmu juga nih dari konsultan, dari internet, dari Google kita searching, kita coba juga untuk menggali informasi-informasi yang sesuai dengan standar tersebut. Jadi kita juga secara tidak langsung harus belajar juga nih ya sebagai tim developer mencari ilmu lah. Nah itu supaya kita bisa cari jalan keluar juga nanti ketika kita ngobrol bareng sama tim konsultannya. Itu pola pikir yang paling cukup membedakan ya. Yang kedua adalah kadang proses untuk sebuah development itu tidak sesimpel yang ini kan tinggal di drag ke sini jadilah gitu ya. Tinggal ganti warna gitu ya. Ini tinggal ganti warna atau tinggal ditambahkan garis ini jadilah bentuknya seperti yang diinginkan gitu. Nah itu ya karena memang kita berbeda background jadi tidak masalah. Itu juga tidak masalah. Kita tinggal menjelaskan proses-proses ketika ingin membuat sebuah fitur itu lewat proses apa saja sih dalam codingnya. Mungkin nanti Kang Surya sebagai backend akan menjelaskan lebih detail secara teknikalnya ya. Kira-kira dari saya seperti itu Kak. Saya berkolaborasi bareng sih sama sih. Bisa tuh langsung kita ke ini sih sistem analisis ini. Jawabannya nggak boleh idem masalahnya. Jawaban kalian tuh nggak boleh idem gitu. Harus bervariasi biar penontonnya tuh dapat informasi. Nah tadi kita udah ngomongin konsultan ya. Jadi mungkin di sisi lain ketika kita ngomongin proyek atau ngomongin produk itu ya namanya tim ya pasti suka ada konflik
tipis-tipis lah ya. Entah harus di-solving melalui Viva gitu kan atau melalui Uno agar diketahui siapa pemenangnya gitu. Nah, konflik gimana cara kalian mengatasi konflik dan konfliknya itu seperti apa? Menurut role masing-masing nih, back end, SA sama UI UX. Dari UI UX dulu kali. Iya. Kalau dari UI UX sih mungkin ya ada aja kali ya kalau setiap konflik itu ada, tapi itu lebih ke miskom sih ibaratnya. Ibaratnya lebih ke miskom. Contoh ibaratnya ketika saya ditugaskan mengerjakan sesuatu, tapi setelah saya sudah mulai mengerjakan itu bentrok lah ibaratnya. Ada yang mulai mengerjakan juga seperti itu. Oh, double gitu. Jadinya. Terus akhirnya kita bingung tuh kita pakai yang mana. Tapi di situ kita bersolusi lah, jangan sampai menurunkan ego masing-masing, kita cari celahnya gitu. Terus kita bahas bareng-bareng. Nah, ini kayaknya cocoknya kayak gini nih. Ya balik lagi ke kompakan timnya Iya. tadi ya. Ya oke sih bisa. Yang saling berkeras egonya, kita saling menurunkan egonya masing-masing. Tapi gimana nih, misalkan dari usernya tuh bisa dibilang menekankan, saya nggak mau tahu nih, harus cepet nih. Nah, saya mau lihat wujudnya dulu, kan kita berbicara hal-hal yang goib nih kan. Ya. Seperti misalnya ya. Maksudnya kan nggak kelihatan kan, Ya. nggak bisa dipegang. Lu desain gimana dipegangnya? Ya, intinya membicarakan tentang selera juga. Nah, itu gimana tuh dari UI UX buat ngatasin hal itu? Kita nge-hand off dulu lah ibaratnya. Kita nge-hand off dulu ke usernya. Misalkan ini seperti yang jawaban tadi yang awal, kita coba koordinasi lagi dengan si usernya. Apakah udah sesuai atau belum? Ibaratnya kayak gitu sih. Misalkan ini besok harus beres nih, ibaratnya kayak gitu kan. Ya udah kita kasih dulu aja lah. Pak, ini pokoknya gini lah Pak. Ya, misalnya kayak gitu dulu. Desainnya gini Pak ya. Mau revisi mah boleh lah intinya gitu. Gitu. Misalkan 24/7 boleh. Waduh, nggak ada libur dong. Kasihan perusahaan bayar lembur itu. Ya, gitu. Ya nggak mungkin ini juga ya, lembur terus-terusan, kasihan fisiknya juga ya. Nah, kalau dari full stack gimana nih konflik-konfliknya nih? Oke. Oh ya, kalau untuk programmer, sebenarnya saya tadi udah kasih tahu juga di awal, kayak banyak konfliknya itu entah ke SA-nya atau misalnya ke UI UX-nya, entah itu dari segi desainnya yang agak sulit nih gitu, kayak tapi besok harus cepet. Nah itu kan jadi tantangan sendiri lah kalau misalnya buat programmer tuh. Nah selain dari itu juga biasanya kita selalu konflik bisa aja ada 2 atau 3. Nah, contohnya itu konflik yang sering terjadi itu ya konflik codingan. Kayak orang yang A itu mengerjakan fitur A juga, orang B mengerjakan fitur juga gitu. Biasanya di situ sih, di codingan. Codingan. Ya, di codingannya. Oke. Dari SIL ya? Kejepit kan? Kejepit tangan saya kan jadinya. Konflik apa ya? Konflik. Jadi mungkin kalau SA rata-rata ngerjainnya single project terus ke bawah. Nah, ngelola konflik ke bawahnya gimana? Ke kliennya gimana? Kita sebenarnya Pernah kan diomelin klien, pernah kan? Oh iya pasti pernah. Oh iya. Itu dulu harus dipertegas karena belum tentu yang ngerjain project itu belum pernah diinin. Biasanya kalau yang benar-benar udah ngerasain project itu harus real diomelin klien. Betul. Sampai dibilang, "Kamu ngerti nggak sih?" Ngedon ya. Apalagi untung lagi nggak puasa kayak gitu. Ya, jadi konflik sebenarnya bagaimana ya, kalau dari segi SA itu kita bisa manage ekspektasi dari klien. Ekspektasi, oke. Jadi jangan sampai ya, maksudnya dari awal tahap kita develop, klien mintanya udah itu tadi bulan depan jadi ya, 3 bulan lagi jadi ya. Nah itu kita manage tuh. Kita bagaimana menjelaskan sebenarnya ke klien. Kita tuh punya proses juga Pak dalam sebuah tahap development. Jadi ketika pada bulan pertama, bulan kedua, tentu ekspektasinya tidak sama dengan bulan ke-12 misalkan di akhir pembangunan aplikasi gitu ya. Jadi kadang juga suka ada beberapa yang di bulan pertama, kedua, ketiga ekspektasinya sudah aplikasi jadi dan lain-lain gitu, siap digunakan, siap di launch dan lain-lain. Nah itu
bisa dibilang konflik ya. Jadi itu bagaimana sebagai seorang SA kita bisa memanage ke klien bahwa kita punya proses yang itu tadi Pak dijelaskan, sehingga klien juga bisa memahami juga proses apa yang terjadi secara teknis dan non teknis di pembangunan aplikasi seperti itu. Oh, maksudnya ini jadi ngeedukasi klien juga. Salah satunya seperti itu. Bahwasanya bikin aplikasi kayak Gojek itu 2 hari Iya. gitu ya. 2 bulan pun nggak bisa. Oh, nggak bisa juga ya. Nah, kalau ngomongin ini nih, tadi ya kompleksitas kayak tadi apa analogiku ada ya pernah nggak sih diminta sama klien ibaratnya kayak tadi mau bikin aplikasi kayak Gojek bisa nggak 2 juta saya budgetnya ibaratnya gitu, atau yang nyeleneh kayak tadi bikin aplikasi kayak Gojek ya seminggu lah ya gitu, tapi Bisa buttonnya doang itu. bisa ya ikonnya doang kali ya, ikonnya doang. Maksimal loginnya aja. Loginnya. Nah, kalau dari sisi programmer nih, katakanlah ini rata-rata satu modul yang apa sih? Ya intinya pembangunan satu modul itu seberapa lama sih sebenarnya, dan kira-kira ngerjainnya sendiri kah, berdua, bertiga, berempat gitu. Nah, itu yang perlu dikasih tahu ke teman-teman kali. Berdasarkan pengalaman saya, pertama pasti kita harus lihat dari skopnya dulu. Maksudnya misal kita mengerjakan modul untuk apa ya, login misalnya, atau untuk modul yang lain. Nah, ini dilihat dulu dari kompleksitas fiturnya gitu. Apakah fiturnya itu yang bermacam-macam gitu ya, sampai apa namanya, sampai ada lupa password atau apa gitu ya. Itu kan semakin banyak fungsi ya pasti outputnya itu bakal jadi semakin lama juga gitu dalam proses pendevelopan. Lalu pasti apa namanya, SDM pun pasti berpengaruh. Semakin banyak SDM pasti semakin cepat juga proyek itu selesai gitu. Kalau misalnya untuk satu modul, misal ada yang nanya satu modul itu bisa berapa hari sih? Agak susah dijawab, tapi biasanya kalau fiturnya tidak Kompleks ya? tidak kompleks gitu ya, kayak misal bikin CRUD, misal CRUD itu kayak fitur untuk create, ada update, ada delete, itu cepet lah, kayak sehari 2 hari beres pasti. Kalau fiturnya kalau fiturnya itu bukan yang macem-macem gitu ya istilahnya, itu pasti bisa lebih cepat gitu sih, Pak. Enggak yang import dari ini ya, apa import Excel terus dari image harus jadi tabel gitu. Itu beda lagi nanti. Itu AI itu ya. Belum perhitungannya nanti. Oh iya, kalkulasi ya. Karena repot juga ngitung-ngitung, walaupun cuma persenan, cuman codingannya panjang gitu ya. Itu tadi Pak, ini kan cuma persen. Balik lagi. Besok harus jadi nggak tahu ya. Kalau nggak cuci toren, paling nggak suka. Oke. Nah, kalau dari UI UX kalian, gimana? Ya, kalau misalkan dari UX mungkin biasanya kita lihat timeline-nya dulu sih kan. Misalkan timeline-nya kita kan biasanya project based kan. Berarti saya contohin 6 bulan lah ya. Yang 6 bulan biasanya di bulan-bulan pertama itu kita melakukan requirement gathering bareng ISA biasanya. Itu kan kita cobanya per modul lah ibaratnya. Bulan pertama misalkan modul A gitu ya. Kita coba requirement gathering bareng-bareng lah ibaratnya gitu. Nah, di situ baru kita mulai berempati lah bareng-bareng lah kepada usernya, dan kita juga mulai berempati juga ke para stakeholder lah ibaratnya gitu. Terus di situ kita melakukan user research bareng-bareng. Misalkan dari tadi kita menggali informasi, dan biasanya itu kita menggali informasi mungkin 1 minggu awal pas kick off biasanya, 1-2 minggu lah ibaratnya. Setelah itu baru kita mulai mendefinisikan apa aja sih ibaratnya gitu kan yang diperlukan user, terus behaviornya user itu biasanya kayak gimana aja gitu kan. Terus itu mungkin kita mulai ideasi lah, idea ya. Kita mulai idea, mungkin user butuhnya seperti inilah ibaratnya gitu. Mungkin flow-nya kayak gini, baru kita tampung lah ibaratnya. Tampung ke dalam bentuk mockup. Situ kita mulai mockup, setelah mulai kita mendesain baru kita handover lah. Nah, kira-kira kan kayak gini, kalau mendesain satu modul UI UX itu sebenarnya butuh waktu berapa lama sih? Ya, paling kalau misalnya satu modul tergantung ya. Kalau untuk desain sih mungkin 1-2 hari udah selesai gitu. Kita lebih lamanya sih kalau tektokan soal risetnya sih. Oh iya, pasti ya. Dengan SA kan berarti ini kayaknya flow-nya ya kayak gini deh lah. Sama mungkin ada pertanyaan dari ini pernah ditanyain sama mahasiswaku juga.
kalau UI UX di proyek itu kerjanya setelah ngedesain mockup itu ngapain? Ya. Nah, itu mungkin bisa dijawab tuh. Kalau dari saya sih biasanya ngebantu. Kalau misalkan dari desain kan kita perlu tektokan dengan programmer lah. Misalkan menjelaskan flow-nya nih, misalkan desain udah selesai, kita ngejelasin ke programmer kalau misalkan flow-nya itu seperti ini, flow ini. Mungkin kita udah buat juga lah ibaratnya prototipe-nya. Tapi kan mungkin dari programmer agak kesulitan kurang jelas atau ya kesulitan, mungkin kita bantu juga gitu. Oh, jadi ngebantu nge-brief programmer biar jelas lah ini programmer. Belum tentu desain jadi itu udah angkat tangan ya. Programmer juga harus di guide juga ya, selain sama SA sama UI UX-nya. Oke, bisa. Oke. Dari apa yang kita apa yang kita rasakan sebenarnya udah cukup terwakili dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Mungkin di samping kita pasti kalau ngerjain proyek itu ada perasaan-perasaan pribadi lah ya. Wah, ini susah ini segala macam dan konflik-konflik yang terjadi. Mungkin kita perlu ini kali ya, perlu share ke teman-teman nih, siapa tahu teman-teman ada yang mau nanya nih tentang lika-liku proyek IT ini yang dikerjain sama kita. Mungkin kayak gitu Mas Rido, kita lempar aja ke teman-teman karena ini teman-teman udah cukup pematerinya udah cukup ini nih. Serak kayaknya habis puasa masih puasa nih. Udah lancar ya tadi ya, curhat-curhatnya juga. Teman-teman ada Bapak Ibu dari perusahaan. Iya, mungkin Bapak Ibu dari perusahaan yang hadir ya, dari kemarin beberapa infonya ada dari beberapa BUMN juga dan perusahaan-perusahaan yang rekanannya Proxis juga, mungkin bisa ngasih insight atau mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin kayak gitu. Bisa nggak Mas bikin aplikasi kayak Gojek lagi, balik lagi? Bisa, Pak. Bisa. Cuman berani berapa? Gitu. Waktunya berapa lama? Iya. Silakan Mas Rido. Oke, buat teman-teman yang ada di sini mungkin ada pertanyaan terkait gimana sih ya terkait proyek IT dari masing-masing role atau keseluruhan ceritanya, mungkin bisa raise hand atau open mikrofon langsung. Siapa tahu ada yang ingin bercerita juga, pernah nge-handle project apa, caranya menyelesaikan proyeknya seperti apa. Atau mungkin kita langsung colek, atau mungkin saya dulu deh yang nanya Pak. Boleh. Menurut teman-teman di Tekno nih, kan tadi cukup banyak ya konflik atau hubungannya dengan klien seperti apa. Mungkin bisa diceritain nggak klien ideal, klien yang ideal buat teman-teman di sini kayak gimana sih? Yang senang diajakin ngobrol, bisa paham teknis juga, diajakin nongkrong juga mah oke-oke aja, diajakin ke mall juga dibayarin juga, apa gimana? Mungkin bisa diceritain tuh. Kalau pernah kontak dengan klien atau yang request revisi gitu. Silahkan. Silahkan dulu, Le. Jadi hubungannya ke klien kali ya. Ke klien. Tentu yang ideal ya pasti pertama balik lagi, pasti komunikasi lagi. Jadi saya paling nggak suka kalau misalnya ada ketidaksesuaian gitu. Maksudnya lebih ke user itu mau apa, tapi ya kadang kalau dari sisi program itu nggak bisa dilakukan gitu. Jadi memang saya paling suka klien yang ideal tuh yang minimal sudah mengerti ke teknologi lah. Itu yang paling ideal sih kalau menurut saya. Kayak gitu. Sudah paham teknologi. Ya, minimal pernah mencoba aplikasi lah. Jadi jadi permintaan fiturnya tuh nggak aneh-aneh gitu.
Nggak aneh-aneh. Ya nggak aneh-aneh. Ya kayak gitu sih. Kalau dari program ya gitu. Nah, dari SA-nya gimana SA-nya? Nah, kalau dari SA paling utama ya menurut saya yang bisa dibilang ideal adalah pengertian terhadap waktu. Nah, Wah. Biayanya enggak Pak sekalian, Pak? iya. Oh iya, salah. Urusan itu ya sebenarnya. Dari segi SA lebih ke arah waktu, dalam artian di sini ketika minta fitur A dan kita sudah menentukan hari dalam satu fitur ini, waktu pengerjaan let's say 3-4 hari Pak. 3-4 hari itu pun juga sudah maksimal ya itu. Bahkan kalau yang bisa lebih dari situ. Jadi kita coba let's say 3-4 hari mohon untuk ditunggu. Nah, setelah selesai kita SA biasanya akan ngasih info, Pak silakan dicoba. Nah, akan lebih baik apabila memang di hari itu ya, nggak harus di saat itu, di hari itu klien bisa nyoba fitur A tersebut, sehingga ketika apabila memang masih ada feedback itu bisa langsung kita tampung dan nggak ada hari yang bolong. Nah, hari yang bolong ini akan menjadi track record juga nih. Ini 2 hari bolong, padahal timeline pengerjaan misalkan let's say misalkan 6 bulan gitu ya. Nah, ada 2 hari bolong. Nah, itu di akhirnya akan menjadi pressure juga buat dari tim ke tim developernya, karena memang ada 2 hari yang bolong itu ya. Jadi memang lebih ke menghargai waktu untuk mencoba dan memahami waktu yang memang kita butuhkan, itu tidak dilama-lamakan dan tidak bahkan udah dicepet-cepetin ya. Kadang-kadang bahkan dicepet-cepetin, tapi itu tidak dengan salahnya kita lama-lamain yang beresnya 10 hari, kita ngomongin 20 hari itu jarang ya, karena kita juga ingin kepuasan pelanggan juga menjadi nomor 1 ya. Customer oriented ya. Kita karena agile juga tadi, balik ke agile itu salah satunya customer oriented juga, Pak. Betul. Jadi bisa secepat mungkin dan setepat mungkin dan sebenar mungkin. Seperti itu. Masya Allah. Nah, UI UX gimana nih? Novel kali ada. Ya, kalau misalkan yang dari UI UX mungkin lebih ke klien yang ideal tuh klien yang paham dengan proses bisnisnya mereka gitu. Ya, karena kan ada klien A gitu dengan 2 user yang berbeda ibaratnya. Ketika kita melakukan requirement gathering itu misalkan dari A ngomongnya apa, dari B ngomongnya apa. Nah, jadi kitanya tuh agak bingung ya ibaratnya gitu. Jadi yang ketika kita mau menentukan user flow-nya gitu, kita bingung nih kita memakainya yang mana gitu. Karena kan kita dilihat dari tingkah laku mereka kesehariannya mengerjakan proses bisnisnya itu gimana gitu. Jadi seharusnya kita ngebantu bukan malah ngerecokin ibaratnya gitu ya. Iya. Ya, ini benar juga sih tadi dibilang kalau saya boleh kembali nimbrung curhat ya. Karena kan saya moderator, jadi nggak bisa. Jadi pernah di 1-2 project lah ya, ada klien yang ideal itu memang klien yang mengerti proses bisnisnya. Jadi ketika kita menanyakan secara detail, dia nggak perlu nanya ke atas karena SOP-nya udah jelas gitu. Itu enak banget dan pasti jadi bahkan bisa melebihi dari target ya. Maksudnya misalkan katakanlah let's say bangun softwarenya harusnya 6 bulan, bahkan itu bisa jadi dalam 5 bulan gitu. Efisiensi waktunya bagus banget gitu. Apalagi ketemu yang klien yang oke lah kita di hire hanya programmernya aja ibaratnya gitu ya. Dulu pernah gitu. Sistem analisnya dari mereka atau harus kita integrasi dengan sistem mereka. Nah, pihak yang ngeintegrasinya ini udah ngerti harus apa aja yang disediain. Jadi kita langsung adapt gitu, cepet gitu. Nah, itu ngomongin klien yang yang ideal. Cuman itu berapa persen dari berapa persennya ya cukup rare lah ya. Mostly ketika ketemu klien pengen dibikinin software, itu pengen dibenerin juga proses bisnisnya. Pengen dipetain juga kadang. Dan bisa jadi kita nemuin loophole bolong-bolong dari pekerjaan mereka. Ini saya nggak tahu, pokoknya sama itu. Ntar di pingpong lagi ya kan. Kesini saya ngerjain proyek bukan olahraga, dia bilang gitu. Gitu ya.
Jadi jangan sampai saya bolak-balik nanya terus malah nggak dapat apa-apa gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang ini Mas Ridho, apa namanya, yang kita alamin lah kurang lebih gitu untuk ngomongin klien yang ideal, dan mostly klien yang ideal itu susah didapat sebenarnya. Ya, walaupun sangat jarang, mungkin bisa dikoleksi nanti apa ya, foto-foto Bisa klien-klien ideal. dikoleksi banget. Karena sangat langka. Mungkin di sini ada Ini ada pertanyaan ya, jauh benar kita dari sini. Mungkin bisa Nah, ini dibacain ada Mas Ridho. pertanyaan nih dari Bay Hussein. Mungkin apa Mas Bay Hussein, apa mau dijelaskan lebih lanjut dengan open mic pertanyaannya? Silahkan. Kalau open mic nanti ngelucu dia. Enggak ya? Oke, terima kasih untuk waktunya untuk kakak-kakak dari Mas Studio Bandung. Ini sedikit cerita, saya sebelumnya belum kerja ini ya, mohon maaf. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya juga belum Masih. ngerjain apa-apa tadi. Maksudnya belum itu apa kerja di bagian software development, cuma masih baru terjun gitu. Ya. Ceritanya sebenarnya ini udah belajar di bagian front end udah 6 bulan. Sebelumnya kan ada orang yang nawarin itu suruh bantuin gitu. Pertanyaannya itu saran jadi front end yang baik serta profesional waktu. Maksudnya waktu kan nggak, istilahnya saya kan kerjanya di rumah gitu. Nggak full sehari di komputer, itu gimana. Maksudnya profesional waktunya harus tidur jam berapa, ataupun waktu untuk bekerja itu yang baik kisaran jam berapa, seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih udah bertanya gitu ya. Pertanyaannya cukup baik juga, bagus juga gitu ya. Pertama, mungkin ini base-nya dari pengalaman saya aja ya. Awal-awal saya belajar jadi programmer gitu ya. Saya juga dulu kebetulan dari front end terlebih dahulu. Pertama kali itu dari saya ingat betul tuh dari magang. Jadi dekat-dekat ke magang itu dulu itu ceritanya malah saya itu belum memutuskan untuk jadi programmer sebenarnya dulu tuh. Jadi tiba-tiba udah semester 7 aja gitu kan mau magang gitu. Lah, saya mau jadi apa gitu ya ke depannya gitu. Nah, jadi Superman. Jadi pelawak ya. Nah, karena keterpaksaan untuk magang, otomatis saya jadi ya belajar gitu. Jadi triggernya itu dari keterpaksaan sebenarnya. Iya, jadi segala yang diterpaksa sebenarnya bukan negatif, malah jadi positif gitu. Terpaksa karena nggak punya duit ya? Ya betul. Ya betul juga ini kayaknya. Betul, karena kan kita udah lulus kuliah kan jadi pusing gitu ya kalau misalnya nggak dapat kerjaan. Nah, dulu tuh bagi waktunya itu pertama biasanya sih karena dulu nyambi sambil kuliah gitu ya, semester 6-7 lah, akhir perkuliahan. Biasanya saya alokasikan waktu belajar tuh biasanya di di malam hari sebelum tidur. Biasanya di jam 7 sampai jam 9 lah. Yeah. Dan bagusnya kalau sebagai mahasiswa atau misalnya fresh grade ya fresh grade lah, mending dijaga tidurnya gitu. Soalnya kalau misalnya udah ke dunia kerja malah jadi pusing mikiran kerjaan gitu. Enggak, dia kangen bantal. Pusing mikirin tidur ya. Ya, jadi mikirin tidur karena jadi banyak baktis atau apa gitu yang bisa dikerjakan waktu malam. Jadi ya itu sih kalau awal-awal bagusnya sih mending dialokasikan waktu untuk belajar itu lebih banyak. Kalau misalnya siangnya punya waktu luang, ya sempetin belajar lah. Maksudnya dari course online atau dari dari website, banyak yang gratis. Soalnya hampir semua source belajar saya itu dari internet sebenarnya. Karena dari perkuliahan dulu juga saya menerima materi front end atau back end, bahkan back end itu sedikit banget, front end sedikit banget juga. Jadi banyaknya itu benar-benar dari YouTube atau dari web platform untuk belajar lah. Ya workshop, seminar biasanya ada di weekend gitu kan, jadi enak.
Sementara Senin sampai Jumatnya itu biasanya saya cari-cari info, entah itu lowongan untuk magang atau apa. Jadi dibiasakan untuk mencari dulu lah untuk kesempatan. Ya, jadi itu kesimpulannya itu karena terpaksa dulu gitu, sehingga kita bisa maju lah. Gitu sih. Ya, terima kasih Kak. Aku boleh nambahin ya? Ya, Bu. Ini kebetulan juga sebelum cikal bakalnya Tekno Infinity juga sebenarnya kita tenaga freelance lah ibaratnya gitu ya. Tenaga freelance, jadi tim-tim freelance itu di kampus ya. Sering diajak sama dosen intinya. Nah, itu kan juga, dan kebetulan saya juga sebelumnya kerjanya remote gitu ya. Sebelum bangun Tekno Infinity itu kerjanya remote sama perusahaan di luar. Apalagi beda time zone itu yang menyita sekali ini ya, menyita waktu banget. Ibaratnya di sana pagi, di sini udah malam, tengah malam gitu waktunya tidur gitu. Nah itu memang perlu dijaga banget. Yang pertama itu kita harus clear ini dulu sih, dari pekerjaan ya. Dari pekerjaan kita harus clear, kalau misalkan disuruh ngebantu, walaupun ngebantu teman, kita harus ada apa ya, bisa dibilang kontraknya lah ya. Saya kerja dari jam 9 sampai jam 5 aja ya, dan itu akan saya alokasiin waktu saya full di situ, nggak macem-macem, nggak kanan kiri gitu. Itu bisa juga dilatih dari situnya, sehingga punya kualitas istirahat yang juga lumayan, atau kita bisa mengatur porsi apakah kita butuh nge-up skill diri kita. Jadi kan ya kalau kerjanya dari rumah gitu ya, bisa mungkin tidak terlibat macet-macetan dan hujan-hujanan, jadi lebih fleksibel untuk ngatur waktu, ikut bootcamp-nya, ikut workshop-nya gitu ya, itu lebih mudah. Atau ikut komunitas-komunitas ya, acara-acara komunitas kayak gitu. Nah itu bisa dari situ. Atau kita menentukannya tidak langsung straightforward dari jam 9 sampai jam 5 sore. Bisa aja, pokoknya saya available dari jam sekian sampai jam sekian, istirahat jam sekian, nanti saya sambung lagi jam sekian-sekian, istirahat lagi, nyambung lagi jam sekian, ibaratnya kayak gitu. Itu boleh gitu. Dan nanti dihitungnya man hour hitungannya, berarti hitungan salary-nya bisa jadi man hour. Jadi sudah berapa jam teman-teman mengerjakan pekerjaannya, nanti dihitung sudah berapa task yang solve-nya, atau sesuai target dari tasnya enggak, kayak gitu. Nah itu bisa dijadikan patokan lah ya ibaratnya, untuk walaupun kita ngebantuin teman, tapi jangan lupa kita perutnya juga kudu diisi ibaratnya gitu. Kalau sekarang nggak boleh gitu. Ya. Masih belum bedug. Begitu sih Mas Rido dan Mas siapa? Bayi Husen. Ya gitulah. Semoga menjawab. Oke, cuman kalau boleh follow up pertanyaan ke Mas Sulaiman, bisa nggak di-share 1 atau 2 online course yang bisa jadi Mas Bayi Husen atau teman-teman di sini buat belajar? Oke. Ya. Boleh sebut merek lah ya? Boleh sebut ya. Wings Group. Oke. Sebenarnya ini oke. Baik, ini tips dari saya. Jadi kadang ini salah satu platform ya, contohnya di coding. Nah, Di coding. ya di coding. Gitu. Biasanya di coding itu suka ada bahasanya collab gitulah sama kementerian Informatika. Ya, informatika kayak gitulah. Nah, itu biasanya diselenggarakannya tiap tahun. Jadi entah di bulan berapa ya kemarin, itu Maret atau April gitu, saya lupa. Itu tiap tahun pasti menyelenggarakan course gratis. Iya, betul. Di antaranya kayak untuk front end, biasanya untuk mobile sama back end, dan itu kan course course belajar front end itu kan ada beberapa ya, misal belajar dasar programming, nanti belajar front end pemula biasanya kalau nggak salah ya, lalu sampai expert lah. Nah, biasanya yang dikasih oleh Decoding itu sampai menengah. Jadi sampai menengah dulu. Nanti kalau misalnya menengahnya lulus, baru dikasih yang expert. Selain dari itu, Decoding juga biasanya collab sama perusahaan-perusahaan lain, seperti contoh AWS kemarin memberikan course untuk back-end, lalu kemarin ada dari DBS Foundation itu untuk DevOps kalau nggak salah. Itu jadi
for your information gitu ya. Jadi hampir semua sertifikat yang saya punya sebenarnya itu gratis. Entah itu dari coding. Oh iya, satu lagi dari saya itu punya dari BWA, Build with Angga. Oh ya. Ya, Build with Angga. Kalau itu kebetulan saya dulu beli course-nya. Ya pas lagi diskonan lah ya. Tetap ya. Ya pas lagi diskonan lah. Walaupun ya tetap kalau course online itu pasti banyak lah. Salah satu contohnya kita bisa akses dari YouTube juga, ada WPU, Web Programming Unpas. Nah itu boleh juga pasang di Kagali. Ya malas ngoding ya banyak lah. Terus tips dari saya juga lebih baik bukan dari course online aja, tapi kita itu benar-benar cari mentor yang bisa mengarahkan kita untuk belajar kemana gitu. Kayak contoh, kayak contoh kita sudah menguasai fitur A nih. Nah, boleh tuh ditanya tuh ke mentornya, kira-kira bagusnya kemana dulu nih eksplornya gitu, biar kita juga jadi ada pengetahuan untuk kita bisa belajar di mana. Nah, itu biasanya kita gampangnya cari mentor dari bootcamp gitu. Bootcamp juga banyak sih yang gratis, kayak contoh kalau masnya masih kuliah itu dari kampus Merdeka biasanya ya mengeluarkan untuk bootcamp gitu. Kalau sudah lulus biasanya sih dari di coding juga biasanya memang suka menyelenggarakan sih coding. Sunbercode. Ya, Sunbercode juga itu saya pernah dengar dulu ada bootcamp gratis. Jadi bagusnya sih itu. Jadi ada yang mengarahkan lah. Kalau bootcamp itu kan biasanya kita belajar dulu, belajar terus nanti direvisi sama mentornya, lalu biasanya di akhir suka ada submission untuk mengerjakan project real. Ya, seperti itu. Jadi semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Mungkin ada yang lain. Yang mau buat bertanya. Oh ya, yang lain. Ya, silahkan buat yang lain jika ingin bertanya. Nanti kalau misal dibutuhkan, pengen apa mungkin kita bisa open komunitas untuk yang pengen sharing-sharing juga lanjutan dari sini. Boleh tuh, nanti jadi kita Atau mungkin ada yang pengen. Iya, bisa sharing informasi juga kalau teman-teman dapat freelance gimana, atau juga bahkan bisa jadi freelance-nya kita ya. Kalau punya portofolio yang yang kita anggap bagus gitu, bisa diajak proyekan juga itu kayaknya kalau dibikin komunitas ya. Waduh, mantap banget tuh. Berarti ada kemungkinan buat jadi freelance perpanjangan tangan lah dari Studio Bandung. Gitu ya. Betul. Oke, ya. Karena di Bandung juga kan tempatnya bisa dibilang tempat kalau di teman-teman freelancer dulu tuh tempat ternyamannya freelance untuk berkembang itu salah satunya di Bandung gitu. Nah itu ya siapa tahu jadi lebih ke grooming dirinya teman-teman yang lain gitu ya. Atau ketika kita udah ada komunitasnya atau perusahaan yang ngecimpung di situ kan nggak cuman yang fresh grade doang, tapi perusahaan juga secara pribadi bisa dari perusahaan meng-assign atau pribadinya profesional dari perusahaan itu ikutan juga itu kan nggak masalah. Bisa jadi ketika mereka butuh tim, mereka cukup masuk ke komunitas karena lebih proven, katakanlah daripada ngefilter CV yang terlalu banyak itu kan cukup sangat menyenangkan nih, bukan ya, terbalik. Ya. Oke. Gitu sih Mas Rido. Mungkin yang lain ada kali ya yang mau nanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin saya bisa sapa juga. Di sini ada Pak Teten. Halo, selamat sore Pak Teten. Suaranya mungkin masih di mute, Pak. Ya, mungkin Pak Teten sedang ada kendala di sana, atau mungkin kita bisa sapa Pak Yunas dari Bursa Efek. Halo, selamat sore Pak Yunas.
Nah, ya, ini Pak Teten sudah open mikrofon. Silakan Pak. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Mohon maaf Pak, baru join nih. Saya nyimak aja dulu ya. Saya Oke. mau ketinggalan barusan nih. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan Oke, waktunya siap. untuk hadir. Oke, siap. Mohon maaf Pak, tadi ada keperluan. Oke, baik-baik Pak. Atau mungkin kita apa di sini ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya aja lagi yang bertanya. Kalau melihat virtual background yang saya gunakan nih Pak. Nggak kelihatan. Nah ini, Ada. di sini ada keresahan seorang product manager. Mengapa kalian sangat memiliki banyak masalah? Itu keresahannya product manager. Nah, timnya itu jawab, welcome to software development. Mungkin bisa kalau kan tadi ngomongin soal project, kalau nyinggung soal produk itu gimana? Mungkin bisa diceritain untuk membangun sebuah produk itu seperti apa? Apakah pendekatannya sama ataupun klien yang bakal dihadapin juga sama? Ya, halo Kak Rido. Jadi itu yang ngomong ini ya, product manager tadi ya. Why are you running into so many problems ya? Jadi ya welcome to software development. Apalagi kita kalau ngomongin produk nih Kak. Jadi produk ini kan memang tujuannya digunakan oleh banyak orang ya, atau banyak klien. Dan latar belakangnya beda-beda ya. Dan latar belakangnya beda-beda, meskipun itu adalah sebuah produk yang sama gitu ya. Iya, jadi betul. dengan produk yang sama, topik yang sama, kadang-kadang tiap perusahaan memiliki kebiasaan atau culture yang berbeda juga. Betul. Ya itu sebenarnya bukan problem ya. Bisa dibilang problem, cuman mungkin bukan masalah utamanya, bukan di situ. Cuman bagaimana cara kita mengatasi perbedaan yaitu tadi bisnisnya, culture-nya, kebiasaannya, meskipun topiknya sama ya, mungkin topiknya tentang TRC. Nah, kita juga punya produk tuh ya, ya. kita juga punya ini Kak Rido, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, kita juga sedang akan launching produk GRC, Government Risk and Compliance. Secara standar itu sudah ada tentunya, tapi balik lagi ke quotes-nya ini, so many problems, karena banyak perbedaan-perbedaan dari setiap perusahaan yang memang kita harus menyesuaikan lagi sedikit di bagian produk yang kita develop supaya makin fit dengan kebutuhan perusahaan yang akan kita implementasikan aplikasi tersebut. Jadi ya memang betul welcome to software development, karena setiap perusahaan itu saya bisa bilang unik ya. Pasti ada perbedaannya, meskipun secara proses bisnis sama ya, mirip lah, sama atau mirip, tapi apabila kita bedah secara detail itu ada uniknya, pasti ada perbedaannya, seperti itu Pak Rido. Jadi ya welcome to software development lah ya. Mungkin sedikit nambahin kali ya, terkadang ketika satu perusahaan, satu organisasi atau sebuah instansi itu menerapkan sistem tata kelola IT yang baik atau produk IT yang cukup mature, kadang memang ada beberapa oknum, kita sebut saja oknum ya, ataukah dia polisi tidur, kita nggak tahu. Oknum itu cukup resist dengan adanya perubahan, dan itu menimbulkan problem-problem baru. Jatuhnya harusnya menggunakan software
itu mempercepat proses tracking dari sebuah pekerjaan, katakanlah gitu. Tapi kenyataannya enggak, karena ada orang-orang yang resist. Ngapain saya update? Saya mah kerja aja, ibarat itu. Saya disuruh kerja ya kerja gitu. Nggak usah report, nggak usah ini, ibaratnya kayak gitu. Nah itu juga jadi sebuah problem untuk membuat si organisasi itu fit dengan perubahan itu tersendiri ya. Jadi kalau ngomongin Banyak. softwarenya bagus ya, it's okay. Kita ngomonginnya softwarenya kelas dunia lah, ibaratnya world class gitu ya. Cuman kalau dari instansinya itu sendiri tidak mampu untuk mengendalikan orang-orangnya di dalam untuk menggunakan software itu dengan baik atau mengkustomisasi agar software itu bisa digunakan dengan baik, ya jatuhnya akan jadi problem lain lagi gitu. Nah itu sih yang mungkin jadi insight-nya buat teman-teman semua gitu. Ya, jadi buat informasi juga ke teman-teman di sini sekalian. Jadi pendekatan pembuatan software itu nggak cuma melalui proyek, ada juga produk. Kalau tadi yang ngeselin itu kliennya, kalau di produk yang ngeselin itu product manajernya ya Pak ya. Betul. Ya. Itu untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya dari siapa ya? Wah ini banget. Dari Mbak Anggi. Apakah ada pertanyaan Mbak Anggi? Sebenarnya di sini kita punya satu lagi teman, ya cabut kayaknya. Ada Mas Jimmy namanya. Rekanan kita juga dari Malakat Teknologi. Cuman karena kesibukannya jalur langit, triple meeting, ya jadi tidak bisa diajakin buat sharing-sharing juga. Jadi si Jimmy itu bisa dibilang sebenarnya saya pengen ngulik pengalaman Jimmy tadi, gimana dia ngebangun startup, nyambungin sama produk itu tadi. Bakal jadi next sharing session kali. Boleh. Next sharing. Kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut terkait itu, bisa nanti teror Lia sebagai community manajernya untuk request topik-topik yang ingin dibawakan. Untuk selanjutnya, apa ada topik lagi, Pak? Cukup sih dari kita, Mas Rido. Oke. Insya Allah kalau ada komunitas lanjutan bisa kita buat sharing sessionnya ya. Bisa aja kita bahas nih kayak Sule nih gimana programmer learning pad-nya, terus dari Noval juga UI UX gimana bikin research-nya, dan dari sistem analisis juga bisa kita obrolin gimana best practice-nya di sistem analis untuk ngegali dengan cepat dan efisien kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi next idea buat sharing session-nya sih Mas Rido. Oke. Cuman di sini apa teman-teman udah tahu bakal kontak kemana kalau misal ada pertanyaan lanjutan atau pengen tahu lanjutan terkait komunitas tersebut? Dari Bay Husen mungkin Mas Bay Husen apa tertarik untuk Iya, mungkin kalau mau nanya-nanya nih bisa juga cari Instagramnya Techno Infinity kali ya. Boleh. Agak coba ini share. Ya, boleh di share juga Instagramnya, atau mau mampir ke websitenya kita di technoinfinity.co.id atau di Instagramnya di @techno_infinity. Nah itu kita juga ngebahas beberapa kegiatan kita lah ya keseharian, dan juga mungkin hal-hal yang bisa kita sharing lah dari project atau produk yang kita develop kayak gitu. Nah itu bisa jadi wadahnya teman-teman juga dan Bapak Ibu sekalian untuk melihat aktivitasnya kita. Begitu kurang lebih. Oke, jika
tidak ada pertanyaan lanjutan atau yang ingin bercerita, mungkin kita bisa tutup sesi kali ini dengan berfoto bersama ya. Kita bisa ajakin foto bersama, mungkin teman-teman di sini bisa bantu untuk open cam. Silakan. Ayo ditunggu senyum-senyum di jam gentingnya, senyum-senyum maksa di jam 3:30, yang menahan laparnya. Ya, Senyum-senyum maksa. Senyum-senyum kelaparan ya. ya senyum kelaparan. Dengerin juga tadi. Ya, syukurnya kita bisa sharing-sharing bareng. Saya bantu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih teman-teman yang di Mars Studio Bandung, kayaknya rusuh banget tuh. Ya kita memang begitu kesehariannya. Saya izin tutup acara kali ini. Untuk info selanjutnya mungkin bisa di follow Instagram Tekno Infinity di Tekno_Infinity Ya. Tekno_Infinity untuk tahu event-event lanjutan atau terkait komunitasnya. Saya izin pamit. Saya Yusuf Ridho. Di sana ada siapa aja tuh? Ada Cahyo, Ada Karel, Oke, kami izin undur diri. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak ya. Sama.